Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam banyak peristiwa menengok ke belakang sering tidak dianjurkan. Kita masih ingat kisah istri Lot yang menjadi tiang garam. Kita masih ingat Israel yang terus menggerutu kepada Tuhan. Kita juga masih ingat Israel yang gentar ketika hendak diserang tiga sekutu Amon, Moab, dan Seir. Lalu mereka mengungkit-ungkit masa lalu. Tidak dianjurkan ketika masa lalu membuat kita tidak dapat menghadapi masa kini secara benar. Ketika masa lalu yang pahit membuat kita menjaga jarak dengan banyak orang, berhubungan dengan penuh curiga dan prasangka, selalu melontarkan kata-kata yang sinis, keputusasaan, dan sikap yang apatis. Atau masa lalu yang menyenangkan membuat kita terlalu membangga-banggakan diri secara berlebihan dan membuat kita tidak mengenali keadaan kita di masa kini. Tetapi tidak selalu masa lalu tidak berguna dalam hidup kita. Tidak selalu masa lalu menghambat hidup kita di masa kini. Masa lalu ternyata bisa menjadi energi yang berkelimpahan apabila kita dapat memaknai masa lalu dengan baik. Surat Paulus kepada jemaat Filipi diawali dengan sebuah ingatan akan masa lalu. Sapaan penuh syukur Paulus kepada jemaat di Filipi menggelorakan hidup dan pelayanannya di masa-masa sesudahnya. Ketika ia menulis surat kepada jemaat di kota Filipi, Paulus menuliskannya demikian: "Aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu, aku selalu berdoa dengan sukacita." Itu yang dikatakan Filipi 1 ayat 3 dan ayat yang keempat. Padahal di Filipi Paulus dianiaya. Paulus dijebloskan ke dalam penjara tanpa melalui proses pengadilan. Kalau Anda ditempatkan di sana, bagaimana perasaan Anda? Menyusun rencana yang matang, rinci, efektif, dan efisien, tapi di tengah jalan Tuhan berkata lain. Tuhan membongkar rencana kita. Betapapun rencana Tuhan itu tidak sistematis, tidak efisien, dan Paulus mau ikut apa yang menjadi perintah Tuhan. Setelah kehendak Tuhan diikuti, lalu kita menemukan kesusahan yang besar. Banyak orang kalau mengalami hal seperti ini, ia tidak tahan. Ia bukan saja menyalahkan diri sendiri sebagai orang yang bodoh, mereka menyalahkan Tuhan. Bahkan tidak sedikit orang yang tidak mau membicarakan masa lalunya, apalagi mau mengingatnya. Ketika rencana Paulus dibelokkan Tuhan, dan Paulus mengalami pengalaman yang begitu menyesakkan, yang dicatat dalam kisah 16 adalah Paulus berdoa dan memuji Tuhan. Mengapa ia berdoa dan memuji Tuhan? Sebab apa yang keluar dari mulut Allah tidak mungkin gagal. Tidak ada firman yang keluar dari mulut Allah yang akan kembali dengan sia-sia. Dan benar apa yang diyakininya. Sebab tiba-tiba bumi bergoncang, tembok-tembok penjara terbelah, dan kalau Paulus mau, ia dapat keluar dari penjara saat itu juga. Tapi Paulus tidak melarikan diri. Ketika kepala penjara mengalami ketakutan, karena tahanan utama disangkanya telah melarikan diri, dan dalam keadaan tertekan, ia berniat untuk membunuh diri sendiri. Paulus malah mententeramkannya. "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini." Itu dikatakan dalam kisah 16 ayat 28. Inilah cikal bakal jemaat Filipi ketika seorang rasul dibelokkan Tuhan, mengalami peristiwa yang menyesakan, namun ia tidak ragu akan Tuhannya. Kesesakannya hanyalah sebagian dari rencana Tuhan. Kegagalannya hanyalah sebuah peristiwa yang belum selesai. Sejak saat itu, kepala penjara dan seisi rumahnya bertobat, dan rumahnya menjadi basis pelayanan pekabaran Injil di kota Filipi. Oleh karena itu, bagi Paulus, Filipi adalah mahkota dalam pelayanannya. Itu dikatakan dalam Filipi 4 ayat 1.
Kalau ia ingat Filipi, ia diteguhkan, dikuatkan. Kalau ia ingat Filipi, hatinya semakin berkobar dan diliputi sukacita. Kalau ia menengok ke belakang, di belakang ada energi meluap, berkobar, dan memberinya semangat untuk terus berkarya di ladang Tuhan. Jadi saudara-saudara, betapapun menengok ke belakang dalam banyak hal tidak dianjurkan, tapi dalam satu hal ini, menengok ke belakang memampukan kita untuk menghadapi masa kini. Menengok ke belakang bisa berguna bagi setiap orang yang berhasil memaknai masa lalunya. Baik masa lalu yang menyesakkan maupun masa lalu yang membanggakan. Dan menemukan bagaimana cara Allah bekerja merangkai banyak peristiwa menjadi sebuah mozaik kebaikan. Menengok ke belakang penting supaya orang-orang yang salah arah, orang-orang yang kehilangan motivasi, orang-orang yang sedang meluncur pada kebinasaan bisa melihat seberapa jauh kita telah melenceng, supaya kita bisa melihat berapa dalam kita telah jatuh. Bagi Paulus, Filipi berdiri bukan karena karya manusia, tapi berdiri oleh karena karya Allah yang menakjubkan dan mengherankan. Jadi jangan sampai yang Allah buat dengan ajaib dihancur leburkan oleh murid-murid yang sibuk dengan keakuannya. Jadi masa lalu tidak selalu tidak berguna, tidak selalu harus menjadi sampah. Masa lalu bisa mengoreksi, masa lalu bisa memotivasi, dan masa lalu bisa menginspirasi. Selamat memaknai masa lalu dengan bijaksana.